Sebel, sebel, sebel. Udah dibantuin juga, tapi malah begitu. Males jadinya. Wah, kenapa Salihah? Kok pagi-pagi udah marah-marah sih? Iya nih Miss Indah, aku bete banget sama temen aku. Soalnya aku tadi tuh bantuin dia, tapi dia malah kayak gitu, diem aja nggak bilang terima kasih. Oh, seperti itu. Oke. Emang kamu bantuin apa? Aku bantuin buat minjemin dia pensil, dia nggak bawa pensil tadi pas sekolah. Oh gitu. Ya berarti Salihah sampaikan baik-baik. Ajak aja sambil bercanda. Ayo, ngomong apa kau udah dipinjamkan? Gitu, gak perlu harus marah-marah. Ya? Iya Miss, tapi emang kita perlu ngomong terima kasih ya Miss? Iya, perlu. Apapun ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita perlu berterima kasih. Nih, oh iya, kita belum sapa teman-teman 2 Cekor Dova. Kita sapa dulu yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 2 Cekor Dova, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Kita mau ngapain hari ini Miss? Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Tapi sebelumnya Salihah boleh duduk di sana? Boleh Miss. Oke deh, terima kasih. Baik Soli dan Solihah 2 Cekor Dova, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Ya, tapi sebelumnya kita buka dulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah silakan disiapkan buku akidah akhlaknya dan dibuka buku paket yang halaman 20. Ya. Di sini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Akhlak yang baik, hebat. Ya, jadi akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Nah, sebagai seorang manusia kita perlu memiliki akhlak yang baik, khususnya terhadap sesama manusia. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar 2 akhlak terpuji atau 2 akhlak yang baik. Yang pertama yaitu berterima kasih dan juga rendah hati. Nah, berterima kasih. Boleh kita cek bukunya set. Nah, berterima kasih itu apa sih, Miss? Ya, berterima kasih itu merupakan sebuah ungkapan ya terhadap seseorang yang telah memberikan bantuan untuk kita atau memberikan sesuatu kebaikan untuk kita. Wah, kita sudah pernah belajar ini di materi bahasa Indonesia ya. Ternyata di akidah akhlak juga diajari. Nah, berarti apa nih Miss kalau di bahasa Indonesia terus di akidah akhlak juga dipelajari? Berarti itu menggambarkan bahwa berterima kasih itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Coba kita bayangkan kalau kita berbuat kebaikan tapi tidak direspon dengan baik. Ya, sama halnya seperti Solihah tadi. Ketika dia melakukan kebaikan ternyata oleh temannya tidak diperlakukan dengan baik. Jadi temannya cuek aja. Kesel nggak? Kesel ya. Nah, maka dari itu kita pun harus demikian. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita juga perlu berterima kasih. Nah, di sini ada hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Wah, jadi kalau kita tidak mau berterima kasih kepada manusia, maka kita dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Ya sedih ya, nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang kufur gara-gara gak mau berterima kasih. Siapapun yang memberikan kebaikan kita, mau dia teman, orang tua, adik, kakak, tetangga, siapapun kita perlu ucapkan terima kasih. Oke? Oke deh. Nah, terus kenapa lagi kita harus berterima kasih, Miss? Nah, di ayat di halaman 22-nya kita cek. Di sini ada
surat Ibrahim ayat 4, surat Ibrahim ayat 7. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengazab orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Siapa di sini yang mau diazab? Nggak ada, Miss. Ya, berarti salah pertanyaannya ya. Siapa di sini yang mau terhindar dari azab? Wah, saya juga mau, Miss, gitu. Ya, jadi kalau kita mau terhindar dari azabnya Allah yang begitu pedih, kita perlu tadi bersyukur, salah satunya dengan cara berterima kasih. Nah, di sini ada ciri-ciri orang nih yang selalu berterima kasih ya. Suka sedekah, kalau dapat rezeki bilang terima kasih, suka menolong, terus orangnya tidak bermewah-mewahan, sederhana orang yang berterima kasih itu. Ya, nggak pernah iri sama orang. Ketika temannya punya mainan baru, ya sudah, itu tidak ada rasa iri, ya, tidak pernah ngeluh. Aku nggak suka deh gitu ya. Jarang mengeluh orang yang berterima kasih, yang senang berterima kasih. Nah, kemudian yang kedua, akhlak terpuji apa, Miss? Ada akhlak terpuji rendah hati. Wah, rendah hati itu apa sih, Miss? Rendah hati itu artinya tidak sombong. Dia selalu ramah, atau dalam Islam disebutnya tawadu. Ya, tawadu rendah hati. Ketika dia mendapatkan peringkat, punya mainan baru, terus uang jajannya banyak, dia akan tetap rendah hati, tidak sombong. Nih, aku nih jajannya hari ini 20.000. Nah, itu namanya sombong. Orang yang rendah hati tidak akan seperti itu. Ya, wah aku dong yang juara 1 gitu loh. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, kita harus menghindari sifat itu. Maka dari itu kita perlu menjadi orang yang rendah hati. Ya, di sini ada ciri-ciri orang rendah hati, nggak pernah sombong, tidak pernah menunjukkan kemampuan ya, nggak ditonjol-tonjolin. Aku jago bahasa Inggris dong. Nah, nggak seperti itu ya. Terus tidak pernah mengharapkan pujian. Nah, jadi dia tidak mengharapkan pujian dari orang-orang. Selalu bersikap jujur dan selalu menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi siapapun yang ngobrol sama kita, dia menghargai, ya, menghargai, tidak ngata-ngatain, kamu mah jelek pendapatnya. Nah, jadi tidak merendahkan orang lain adalah salah satu ciri kalau dia rendah hati. Ya, jadi saling ya satu sama lain. Wah, di sini ada keutamaan orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak. Apa aja, Miss? Kalau orang yang rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Wah, Allah akan berikan jalan menuju surga orang-orang yang rendah hati. Terus apalagi, Miss? Ketika kita rendah hati, kita akan tercegah ya dari sifat sombong atau berbangga diri gitu ya. Terus orang yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Ya Allah, Masya Allah ya. Jadi harus Allah akan memberikan tadi ya, memberikan sebuah apresiasi, yaitu mengangkat derajat orang yang rendah hati. Terus yang keempat apa, Miss? Di sini yang keempat, disegani dan dihormati orang lain. Orang yang rendah hati akan disegani. Dia orangnya baik banget. Ya, aku jadi nggak enak nih sama dia. Nah, itu orang yang rendah hati, disenangi banyak orang. Wah, siapa yang di sini mau disenangi banyak orang, memiliki banyak teman? Wah, siapa sih yang nggak mau teman sama orang yang baik? Pasti mau ya. Nah, terus hatinya selalu tenang, terus mewarisi sikap para nabi, terus tawadu, kemudian menjadi kan Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Wah, seru banget ya kalau kita bisa menjadi orang yang senantiasa berterima kasih dan rendah hati. Nah, tugasnya apa, Miss? Tugasnya insya Allah mudah. Jadi yang pertama tugasnya adalah Miss Indah minta tolong dikerjakan buku paketnya halaman 28. Ya, 28 Romawi 3, nomor 1 sampai 5. Ya, Romawi 3 saja ya. Kemudian Miss Indah minta tolong untuk KI 4-nya, prakteknya kalian buat video singkat ya, simulasi
untuk mengamalkan akhlak terpuji berterima kasih ya. Boleh bersama adik atau kakak atau sama bunda. Jadi bermain peran ya. Misalnya kasih contoh Gio misalnya. Gio dikasih susu sama bunda misalnya, dikasih susu buat sarapan. Terus Gio mau ucapkan apa? Terima kasih. Misalnya bundanya ngomong gini nanti, Gio, ini susunya untuk sarapan. Nah, Gio mengucapkan terima kasih bunda, seperti itu ya. Apapun bebas, mau dikasih apa atau mau dibantu apa, gitu ya. Terima kasih dikirimkan nanti kedua tugasnya di e-learning. Tetap semangat adik-adik. Kok adik-adik? Anak-anak hebat. Miss Indah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.